Yang kemudian adab yang selanjutnya adalah sedang-sedang dalam mencintai kawan kita. Tidak berlebihan. Ada yang cinta sama kawannya cinta mati sehingga dia buta. Nggak melihat kekurangan kawannya. Bahkan kesalahan dianggap kebenaran. Kekurangan dianggap kesempurnaan. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna ainas sukhti tubdil masawiya. Mata yang memandang dengan penuh keridhaan, maka tidak ada aib sedikit pun dari orang itu. Tapi kalau sudah memandang dengan kebencian, maka semuanya jadi aib dan kekurangan. Akan menampakkan segala kekurangan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah berpesan, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ahbib habibaka haunan ma, asa an yakuna baghidaka yawman ma, wa abghid baghidaka yawman ma, au haunan ma, asa an yakuna habibaka yawman ma. Yang artinya, cintailah orang yang kamu cintai sekadarnya. Nggak berlebih-lebihan. Karena boleh jadi orang yang sekarang kau cintai, kelak akan menjadi musuhmu pada suatu hari. Dan bencilah orang yang sedang kamu benci itu sekedarnya. Dia punya kesalahan, ya udah itulah penyebab kesalahannya. Jangan semuanya akhirnya kau lupakan kebaikan dia. Bas. Dan boleh jadi kawanmu yang sekarang kau benci, suatu hari menjadi orang yang kau cintai. Maka tolong dalam berkawan, berteman, kita mencintai kawan kita, ya sekedarnya. Bagaimana berlebihan mencintai? Jadi berlebihan mencintai seseorang itu seperti anak kecil yang menyenangi sesuatu dengan berlebihan. Sampai nangis-nangis kadang kala dia kalau gak dikasih apa yang dia sukai. Marah-marah. Lupa dengan diri. Dan membenci seseorang itu berlebihan adalah ketika kita membenci sampai muncul hasad, iri, dengki. Kita kepingin orang itu celaka, kita kepingin orang itu binasa. Jangan berlebihan. Engkau juga perlu menerima kekurangan teman. Kalau kita mencari kawan yang tanpa kekurangan, man talaba akhan bila aibin, baqiya bila akhin. Barang siapa yang hidup mencari saudara tanpa celah, tanpa kekurangan, maka sampai mati dia gak punya saudara. Kenapa? Kullu bani Adam khata. Kata Nabi SAW, semua anak Adam itu berbuat salah. Maka tatkala engkau berteman, engkau sudah tahu kawanmu ini manusia. Dia berbuat salah kepada Allah. Dia salah ngomong kepada dirimu. Dia melakukan tindakan yang mungkin tidak engkau sukai. Wajar. Kenapa? Manusia dia. Tiada gading yang tak retak. Oleh karena itu, Nabi SAW memberikan arahan. La yafruk mu'minun mu'minah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan gak boleh seorang laki-laki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Ini konteksnya bicara tentang suami istri. Gak boleh suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau dia membenci perilaku istrinya, bukankah ada perilaku lain yang dia sukai? Kita diperintahkan untuk melihat kelebihan, bukan fokus kepada kekurangan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mensyarah hadis ini dalam kitabnya dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan walaupun konteks hadis ini hubungan suami istri, tapi itu pun
perlu dipraktekkan dalam hubungan pertemanan. Melihat kepada kekurangan akan membuat perpecahan dan kebencian. Tapi melihat kepada kelebihan akan menutupi kekurangan dan akan menumbuhkan cinta. Dan kita akan terus bisa jalan bersama. Maka di antara akhlak yang mulia, adab yang mulia dalam kehidupan kita, kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah ditanya, aina najidul afiyah, di mana kita mendapatkan keselamatan dalam bergaul sama manusia ini gimana gitu loh. Kadang kala kita disakitin, kadang kala ada yang bully, kadang kala macem-macem gitu loh. Kita udah berusaha berbuat baik tapi realitanya kayak gini gitu loh. Di mana kita mendapatkan keselamatan? Kata Imam Ahmad, tis'atu a'syaril afiyah fit taghaful aniz zallah. Kata beliau 90% tempatnya keselamatan dalam pergaulan itu adalah ya berusaha nutup mata atas kesalahan kawan-kawan kita. Nutup mata. Selama masih bisa ditoleransi kesalahannya, selama dibandingkan kebaikannya, aduh nggak ada apa-apa kesalahan dia. Kemudian beliau mengatakan bal hiyal afiyah kulluha. Tapi sebenarnya keselamatan 100% itu kalau kita punya perilaku taghaful, pura-pura nggak tahu. Tutup mata. Ada orang yang terlalu perasa, ngambekan dia, sensitif ya. Kalau saudara kita mengucapkan ucapan yang masih bisa ditafsirkan dengan tafsiran yang positif, lakukan itu. Kalau memang nggak ada gitu, sampai dikatakan kalau saudaramu itu melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang bikin kau sakit hati, kau cari 70 alasan. Mungkin dia nggak sengaja, mungkin dia nggak niat, mungkin maksudnya dia ini dan itu. Setelah engkau cari 70 alasan, kemudian nggak dapat, apa yang harus dilakukan? Kau katakan kepada dirimu, mungkin dia punya alasan yang kau tidak mengetahuinya. Kita perlu menutup mata jemaah, melihat kepada kelebihan, tidak fokus kepada kekurangan.